Charles Charles Gustav Jang. Itu mocone Charles Gustav Jang atau bisa dikenal Cigi Jang. Nah, biasanya dipanggil Pak Jang ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Wulansa. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, buat yang baru pertama kali gabung di video aku, salam kenal ya. Perkenalkan, nama aku Wulansari, biasa dipanggil Wulansa. Aku adalah salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Islam negeri yang mengambil jurusan psikologi Islam. Di sini aku akan menjelaskan apa sih kepribadian itu. Seperti yang udah ada di thumbnail ya, kepribadian itu ada extrovert, introvert, dan ambivert itu ada nggak sih? Nah, sebelum kalian kepo atau ya kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian jangan skip dulu videonya. Buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya biar kalau aku update video baru kalian tahu. Jangan lupa juga di like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Ke semua sosial media kalian. Oke guys, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke teori kepribadian. Nah, kepribadian itu apa sih? Kalian pasti belum tahu kan? Nah, kepribadian itu berasal dari kata Latin yaitu persona, yang berarti watak atau perilaku seseorang yang menggambarkan kepribadian seseorang. Nah, bagi bangsa Yunani sendiri, kepribadian itu bagaimana kita menampakkan diri terhadap orang lain. Seperti yang udah kita ketahui ya, ada kepribadian extrovert, introvert, dan ambivert itu ada gak sih? Nah, makanya jangan skip dulu video ini. Buat kalian yang udah merasa, oh aku introvert, oh aku ambivert, oh aku ekstrovert, mungkin bisa komen di bawah. Menurut Sulfian dalam buku Al-Wilos tahun 2004 halaman 185 mendefinisikan bahwa kepribadian sebagai salah satu pola yang relatif yang menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang. Nah, biasanya hal ini menjadikan ciri khas kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui ya tentunya, introvert itu punya ciri khasnya masing-masing, lalu ekstrovert punya ciri khasnya masing-masing, dan ambivert tentunya punya ciri khasnya masing-masing. Duh, ketahuan ya, berarti ambivert itu ada. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu terkait dengan introvert, ekstrovert, dan ambivert. Istilah extrovert, introvert, dan ambivert itu dipopulerkan pertama kali oleh salah satu psikolog terkenal dari Swiss, yaitu namanya Charles Gustav Jang. Itu mocone Charles Gustav Jang atau bisa dikenal Cigi Jang. Nah, biasanya dipanggil Pak Jang ya. Next, kita lanjut ke kepribadian introvert. Nah, seperti yang udah kita ketahui sebelumnya, introvert adalah sikap atau karakteristik seseorang yang memiliki orientasi secara subjektif ataupun secara mental dalam menjalani kehidupannya. Cenderung orang introvert itu orangnya tuh reflektif, terus senang menyendiri, dan biasanya itu menjauhi hal-hal dan cenderung orang introvert itu menjauhi interaksi terhadap hal baru. Biasanya orang introvert itu melakukan hal-hal itu sendirian tanpa bantuan orang lain. Karena gimana ya, orang introvert itu suka gitu sendiri, menyukai hal-hal yang tenang, terus ya pokoknya melakukan aktivitas sendiri tuh semangat gitu. Beda kalau ekstrovert. Mungkin di sini kalian ada yang merasa introvert? Komen di bawah. Kebanyakan sifat introvert ini dimiliki oleh orang-orang yang berbau seni-seni gitu ya, bisa kayak pelukis, terus arsitektur ya, pokoknya yang berbau-bau seni gitulah. Terus bisa juga komposer lagu ataupun penulis novel. Biasanya orang introvert itu karena senang melakukan kegiatannya sendiri, ya dia pokoknya gak mau diganggu gitu. Jadi orang introvert itu cenderung memiliki jiwa ya gimana ya, kebebasan dalam melakukan hal sendirian gitu. Biasanya orang introvert itu juga memiliki sifat atau sikap yang dingin, ya nggak dingin juga, tapi gimana ya, kayak terhadap orang baru atau lingkungan yang baru dia cenderung dingin dan cuek. Nah, bisa kita dengar tuh biasanya ada orang yang bilang, kok orangnya pemalu sih, biarin dia kan introvert. Itu salah besar ya, karena antara introvert dan pemalu itu bedanya jauh banget. Jadi pokoknya kalian jangan skip video ini,
kalian harus tahu apa sih perbedaan introvert dan pemalu. Langsung aja, next. Jadi, orang introvert itu lebih senang melakukan kegiatannya atau lebih senang berinteraksi secara sosial tapi sendiri. Sedangkan orang pemalu lebih segan atau lebih nggak mau gitu melakukan interaksi terhadap sosial, atau gimana ya bahasa istilahnya, lebih kayak ogah gitu. Apaan sih, aku malu gitu. Atau bisa juga menutup diri terhadap interaksi sosial. Jadi beda banget ya antara introvert dan pemalu, itu perbedaannya jauh. Kalau introvert itu masih mau melakukan interaksi sosial, sedangkan pemalu itu lebih segan dalam melakukan interaksi sosial. Jadi orang pemalu itu terutama sama orang-orang yang belum dikenal, dia tuh kayak lebih menutup diri gitu. Tetapi beda dengan orang introvert, walaupun dia menutup diri, dia tetap mau berinteraksi secara sosial. Walaupun gak bisa dipungkiri juga, banyak juga orang introvert yang pemalu. Nah tuh, double dah tuh. Tapi kita gak bisa menjudge atau kita menyalahkan mereka ya, karena itu kepribadian mereka, dan itu gimana ya istilahnya, udah sikap bawaan dari kecil atau dari ya didikan orang tua bahwa mereka orangnya emang introvert. Kita nggak bisa menyalahkan bahwa mereka emang orangnya pemalu, nggak bisa menyalahkan, tapi bisa dilatih secara, ya kalau pengen benar-benar mau, itu semua bisa kita latih secara mental, secara physically, ataupun hal-hal yang mau kita rubah. Nah, supaya kita nggak menyalahartikan kepribadian introvert ini, ada baiknya kita bisa lihat ciri-cirinya. Oke, langsung aja, next. Ciri-ciri kepribadian introvert. Ciri-ciri orang introvert adalah mereka suka menyendiri dan pendiam. Nah, berarti kalau ada teman kalian atau saudara kalian yang suka menyendiri dan pendiam, biasanya itu introvert. Gak juga, ada banyak ciri-ciri lainnya yang harus kita bahas di sini. Next, orang introvert tidak suka pembicaraan yang ringan. Biasanya orang introvert itu cenderung berbicara maunya yang berat, ya kayak berpikir kritis ataupun apa gitu. Gak suka pembicaraan yang ringan-ringan dan gak penting, itu biasanya cenderung orang introvert itu gak suka. Ya istilahnya kalau zaman sekarang basa-basi lah. Next, orang introvert tidak suka langsung membalas pesan dari seseorang. Jadi orang introvert itu mikir dulu kalau mau bahas pesan dari seseorang itu, mikir ini dibalas gimana ya, ini dibalas apa ya, ini dibalas kapan ya gitu. Next, orang introvert itu gak suka keramaian, karena keramaian akan membuatnya gila. Nah gini ya, maksudnya gila itu bukan berarti gila terus kita bawa ke rumah sakit jiwa gitu, bukan. Maksud gila di sini tuh energi orang introvert itu akan terkuras, karena orang introvert itu cenderung menyukai kesunyian, kesepian, yang dimana energi dia akan berkumpul. Karena kalau di keramaian atau khalayak umum, biasanya energinya akan terkuras, akan habis, dan cenderung orang introvert akan lemah dan gak bisa berbuat apa-apa. Next, orang introvert suka mengamati dan cenderung cermat dalam mengamati. Jadi dia tuh suka mengamati lingkungan sekitar dan cenderung cermat banget gitu ngamatinya. Orang itu kemarin pakai baju merah, sekarang pakai baju kuning ya gitu. Jadi cenderung suka mengamati dan berpikir secara kritis gitu. Next, orang introvert cenderung suka menulis. Nah, bisa kita ketahui orang introvert itu biasanya ikut organisasi atau ikut kegiatan mahasiswa atau ikut kegiatan ekstra yang biasanya berkaitan dengan tulis menulis. Ada yang suka menulis novel, nulis cerpen, nulis blog, atau apapun itu. Next, orang introvert suka menebak karakter seseorang. Nah, siapa di sini yang suka ditebak karakternya? Bisa jadi orang itu introvert ya kalau suka menebak-nebak. Tapi nggak juga sih, nggak bisa menutup kemungkinan orang introvert itu suka menebak semuanya. Ya, beberapa aja lah. Next, orang introvert lebih suka berdialog dengan diri sendiri, atau dia suka berdialog dengan gagasannya atau pemikirannya yang biasanya udah dirangkum dalam memori dia. Nah, biasanya orang introvert itu cenderung memikirkan hal apa sih yang akan dilakukan ke depannya, hal apa sih yang bisa aku lakukan, terus
terkait dengan apa sih diri ini gitu. Biasanya orang introvert itu cenderung berpikir tentang dirinya sendiri, berdialog di depan kaca, di depan kamera, atau ya pokoknya seneng lah berdialog dengan diri sendiri. Next, selanjutnya kita akan masuk ke kepribadian ekstrovert. Oke guys, seperti yang udah kita ketahui tadi ya, kalau introvert kan senang menyendiri. Beda banget kalau sama ekstrovert. Ekstrovert itu lebih menyukai lingkungan yang interaktif atau biasa dibilang itu lingkungan yang mendukung dia untuk berinteraksi sosial ataupun dia melakukan hal-hal yang positif dalam kepribadiannya dia. Biasanya orang ekstrovert itu cenderung lebih suka bergaul, lebih suka main, lebih suka melakukan aktivitas-aktivitas sosial di luar gitu. Beda kalau sama introvert tadi kan dia lebih cenderung sendiri, melakukan hal-hal sendiri. Tapi kalau ekstrovert lebih suka melakukan kegiatannya itu bersama-sama. Kayak misalnya lagi ada tugas nih. Orang ekstrovert kesulitan, nah cenderung dia akan bukan maksud merepotkan, tapi cenderung dia akan mencari bantuan orang lain dan mengerjakannya bersama. Ataupun bisa juga nih kalau main orang introvert kan sukanya sendiri, naik motor sendiri. Beda kalau orang ekstrovert itu nggak bisa, harus ada temennya yang bisa diajak dia ngobrol ataupun santai ataupun apapun itu. Pokoknya dia tuh lebih suka interaksi sosial. Orang ekstrovert cenderung lebih bersemangat ataupun lebih kayak girang gembira gitu ya jika dia melakukan sesuatu atau banyak hal yang berada di lingkungan interaktif. Terus orang ekstrovert itu juga bisa disebut sebagai icebreaker atau pemecah suasana lah dalam keadaan yang canggung. Misalnya nih kalian lagi ngobrol, kalau kalian punya teman orang ekstrovert biasanya ngobrolnya itu akan lebih bervariasi dan cenderung orang ekstrovert itu lucu-lucu ya. Dia bisa menjadi pemecah suasana gitu dalam suasana yang canggung. Next, kita lanjut ke ciri-ciri orang ekstrovert. Ciri-ciri yang pertama adalah orang ekstrovert selalu bersemangat, berantusias, dan selalu dan selalu senang berinteraksi dan bersosialisasi. Jadi cenderung orang ekstrovert itu kalau di khalayak umum atau sedang interaksi sosial atau sedang bersosialisasi, dia sangat antusias dan niat banget pokoknya. Nah, di sini siapa yang seperti itu? Komen di bawah. Orang ekstrovert itu mudah bergaul. Nah, siapa di sini yang mudah bergaul? Bisa jadi kalian itu adalah ciri-ciri orang ekstrovert atau kepribadian kalian itu ekstrovert karena kalian tuh senang bergaul. Kalian senang punya teman baru, kalian senang punya suasana baru, lingkungan baru atau apapun yang berbau hal baru. Kalian itu menyukai. Next, orang ekstrovert itu pandai mencairkan suasana. Nah, siapa di sini yang pandai mencairkan suasananya bisa komen di bawah ya. Karena mencairkan suasana itu gak gampang. Di tengah kecanggungan kita lagi canggung-canggungnya ngobrol nih sama doi misalnya. Terus kita nggak bisa tuh mencairkan suasana, kita malah jadi kikuk. Nah itu akan berdampak insecure sendiri ya buat kita. Karena kita nggak bisa mengolah informasi tadi, kita nggak bisa menjalin komunikasi dengan baik. Nah, orang ekstrovert ini cenderung bisa pandai banget mencairkan suasana karena dia memiliki kemampuan yang bisa jadi dia lucu, atau bisa jadi dia banyak bicara, atau bisa jadi dia kayak orangnya cewawaan atau ya belak-belakan gitulah. Next, orang ekstrovert itu selalu tampil dengan percaya diri. Jadi orang ekstrovert itu nggak mengenal minder ya, karena dia tuh selalu percaya diri dengan kemampuannya, dia selalu percaya diri dengan apa yang dia lakukan itu apa yang dia lakukan itu kadang benar, kadang salah, tapi dia selalu percaya diri di depan umum ataupun di semua hal-hal yang berbau dengan interaksi sosial. Next, orang ekstrovert senang bekerja kelompok dan tidak menyukai kesendirian. Berbanding terbalik dengan introvert tadi ya. Kalau introvert itu cenderung menyukai kesendirian, kalau ekstrovert itu tidak. Karena bagi ekstrovert itu berkelompok itu sama dengan interaksi sosial kan. Kita menjalin sebuah komunikasi dengan orang lain dan itu cenderung menimbulkan energi positif bagi orang ekstrovert. Next, kita langsung ke kepribadian ambivert. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya kepribadian ambivert itu ada nggak sih? Jawabannya ada.
Nah, seperti yang udah aku kemukakan di awal tadi, ambivert itu ditemukan oleh psikolog terkenal dari Swiss tadi yang bernama Pak Jung tadi ya. Di situ Pak Jung mengungkapkan bahwa ambivert itu adalah dua kepribadian, enggak dua kepribadian. Jadi kepribadian ambivert itu antara introvert dan extrovert. Gimana ya jelasinnya? Jadi ambivert ini berkesinambungan antara dua kepribadian, antara extrovert dan ambivert. Jadi dia memiliki kelemahan juga. Jadi kadangkala dia bisa menjadi introvert, kadangkala dia juga bisa menjadi extrovert, ataupun sebaliknya. Dia bisa sewaktu-waktu berubah seketika. Tapi bukan berarti orang ambivert ini labil atau gimana ya. Karena ambivert itu cenderung memiliki sifat yang stabil. Seperti dia bisa menyendiri dalam suatu waktu, dia bisa menyukai keramaian dalam suatu waktu, tapi dia juga bisa berinteraksi sosial dalam suatu waktu, tapi dia juga bisa jaga jarak dalam suatu waktu. Jadi tergantung situasi dan kondisi yang ada dalam kepribadian seorang ambivert tersebut. Next, kita akan masuk ke ciri-ciri ambivert. Nah, beda banget sama ekstrovert dan introvert tadi. Kalau ambivert itu biasanya suka di keramaian dan tidak terlalu lama sendiri. Jadi kalau introvert tadi itu suka ya sendiri, walaupun lama juga pokoknya suka sendiri. Dan kalau ekstrovert itu juga suka keramaian dan akan suka keramaian dan tidak akan suka keramaian. Tapi kalau ambivert, dia suka keramaian, dia suka kerumunan, tapi dia akan gerah kalau terlalu lama sendiri. Walaupun kadangkala dia juga butuh sendiri, dia nyaman sendiri, seperti itu. Next, kepribadian dia cenderung berubah tergantung lawan bicaranya. Jadi orang ambivert itu tergantung situasi lawan bicaranya. Misal nih, dia berbicara dengan orang introvert, maka dia akan kepribadiannya akan berubah menjadi introvert. Tapi jika lawan bicara dia ekstrovert, dia cenderung akan berubah menjadi ekstrovert, tergantung dengan lawan bicaranya. Seperti itu. Next, terkadang orang ambivert itu tertarik dengan pembicaraan yang mendalam dan spesifik. Beda ya, kalau orang introvert tadi itu gak suka bicara yang ringan, atau bisa bicara yang berat-berat gitulah, pokoknya yang gak suka basa-basi. Dan ekstrovert itu orangnya cenderung receh dan suka bicara yang ringan, suka bicara yang berat, tergantung situasi. Tapi kalau ambivert itu cenderung suka bicara dengan mendalam dan spesifik. Dia seperti lebih kritis, lebih gimana ya, lebih mau mengorek-ngorek tentang sesuatu yang dibicarakan, seperti itu. Next, orang ambivert tidak selalu diam. Nah, berbeda ya dengan ekstrovert dan introvert tadi. Kalau ekstrovert itu banyak bicara, kalau introvert itu tidak banyak bicara. Tapi kalau ambivert itu kadang dia seneng diem, kadang dia seneng cerewet, kadang dia banyak omong, atau apapun lah, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Nah, oke guys, itu dia tadi penjelasan aku tentang kepribadian antara ekstrovert, introvert, dan ambivert. Bagi kalian yang merasa kepribadiannya introvert, ekstrovert, ataupun ambivert, bisa komen di bawah. Dan bagi kalian yang suka video ini, bisa kalian like dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa di komen dan subscribe tentunya, supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku update video baru. Boleh kalian request selanjutnya ini aku mau buat konten apa gitu ya. Oke, terima kasih karena kalian sudah mau menghabiskan waktu kalian, menyempatkan waktu kalian untuk menonton video ini. Bila ada salah kata aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.